Semuanya, semoga masih semangat ya di weekend seperti ini ya, hari Sabtu menuju mungkin ada yang mau siap-siap malam mingguan nih ya. Tapi hari ini kita kan akan melaksanakan sebuah kuliah umum gitu ya, kuliah umum dari mata kuliah ada yang tahu apa? Masih inget ya? Jangan sampai salah ya. Kita akan kuliah umum dari mata kuliah digital startup dengan judul mata kuliah How to Create Startup, Start Business by Solve a Problem by Design Thinking. Ya, karena itu narasumber kita juga sudah hadir ada di sini, Kak Ilma Aulia Zaim. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah mau menyempatkan diri untuk mengisi mata kuliah umum ini bagi rekan-rekan mahasiswa di Desain Komunikasi Visual Telkom University. Oleh karena itu, izinkan saya juga menyapa beberapa orang ya. Assalamualaikum Pak Diki Hidayat, Bapak Kaprodi kita. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Lalu ada juga Bapak Ketua KK Aktis kita, Bapak Isa. Selamat siang Pak Isa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Lalu ada Bapak Ketua Peminatan kita ya, yang paling murah senyum. Bapak Adya, selamat siang Bapak. Siang Bu Ino. Siang Bapak, baik terima kasih. Mungkin rekan-rekan sekalian untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara kuliah umumnya ini. Terima kasih juga para dosen. Ini saya sambil scroll partisipan, ternyata ada dosen-dosen juga yang menghadiri. Terima kasih untuk rekan-rekan dosen, untuk Bapak Ibu dosen mau menemani mahasiswa-mahasiswinya di weekend ini. Gitu. Baik, untuk itu acara ini akan dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom. Untuk itu mohon bantuannya. Terima kasih. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, untuk itu ke acara selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kaprodi, Bapak Diki Hidayat. Selamat siang, Pak. Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Sehat semua ya, sehat semangat di weekend yang lumayan cerah ini ya di Bandung, tumben ya. Beberapa hari kemarin mendung, sekarang agak baikan. Oke, terima kasih banyak yang saya sampaikan setinggi-tingginya, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita ya. Teh Ilma, apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah Pak Diki. Terima eh, kasih atas kesempatannya nih Pak. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin kita belum sempat kenal banyak ya, dari Pak Isa, mungkin nanti bisa banyak mendengar tentang saya. Perkenalkan, saya Diki Hidayat, saya masih Kaprodi Prodi S1 DKV di Telkom University. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa di DKV Telkom University di program S1-nya itu ada 4 peminatan. Ya, salah satunya adalah desainpreneur. Jadi desainpreneur ini saya perkenalkan merupakan salah satu peminatan yang mungkin di Indonesia nggak banyak ya, yang diambil karena ini tujuan kita adalah untuk merespon perkembangan dunia desain untuk dapat terus bersinergi dengan berkolaborasi dengan sektor-sektor ilmu yang lain. Jadi kita ketahui kan DKV kan dari dulu selalu merespon ya, ketika awalnya kan desain grafis, kemudian merespon teknologi media yang ada, kemudian menjadi desain komunikasi visual. Kemudian kita tahu telah desain grafis, munculnya periklanan, kemudian periklanan munculnya multimedia. Nah, berikutnya adalah perkembangan terkini adalah ketika semua ilmu dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan berbagai ilmu disiplin ilmu yang lain. Nah, desainpreneur ini lahir dari semangat itu, menjadikan mahasiswa-mahasiswa DKV yang mengambil mata kuliah desainer memiliki kemampuan untuk menjadi desainer yang mampu merespon perkembangan dunia bisnis, khususnya yang berkaitan erat dengan aspek bagaimana desain mendriven bisnis tersebut. Itu mungkin sekilas dari saya tentang DKV di Telkom University, khususnya di peminatan desainpreneur. Ya, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama, tapi tidak ada kelanjutannya ya. Berharap nanti ke depan ada kedua, ketiga, dan seterusnya lagi, memastikan kita di sini mendapatkan apa ya, suplemen yang kalau kita semua sekarang bilang daging semua ya, semua memastikan semuanya menjadikan hal yang bisa menambah nutrisi pengetahuan kita di perkuliahan dari narasumber kita yang memang expert di bidangnya. Oke, itu saja. Selamat melaksanakan kegiatan kuliah umum ini. Mudah-mudahan lancar dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak buat narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Baik ya, sesuai apa yang disebutkan Pak Diki, semoga hari ini kita
mendapatkan banyak manfaat karena narasumber kita juga wow gitu ya. Saya minta izin untuk membacakan CV ya. Maka kenapa saya bilang wow, mari kita lihat CV-nya. Enggak, biasa aja, Bu. Baik. Baik. Baik, ini adalah CV dari Kak Ilma Aulia Zaim. Ya, bisa dilihat bahwa beliau adalah seorang dosen, researcher, dan desainer, ya, dengan spesifikasi atau spesialisasi marketing, branding, dan tourism. Ya, jadi bisa dilihat dari sini ada beberapa pengalaman pekerjaannya pun baik secara akademisi maupun secara profesional. Tidak jauh dari marketing, branding, dan tourism. Beliau saat ini mengajar di SBM ya, Mbak Ilma, Kak Ilma. Iya, betul, Bu Inong. Kak Inong. Iya, dan juga memiliki startup sendiri ya di sini yang namanya Theta App gitu ya di sini, dan ini developnya di London ya. Nah, makanya kan saya bilang wow, baiklah. Gitu. Lalu di sini juga ada beberapa pengalaman lainnya bahwa sempat menjadi senior designer di Honda serta art director di Lowe Indonesia. Dan ini ada beberapa educational background-nya ya. S1-nya di ITB ya, mengambil DKV juga gitu Kak Ilma ini. Lalu di sini S2-nya ngambil MSM sama kita ya. Cuma kakak tingkat saya ini di sini gitu ya. Lalu beliau lulus, saya masuk berarti. Iya, gitu ya. Lalu S3-nya di sini Middlesex University London di tourism marketing gitu ya. Lalu di sini juga ada awards ini ya. Beliau kuliah scholarship ya ternyata tuh. Kan gimana nggak wow ya narasumber kita hari ini gitu ya. Oke, dan nanti ada beberapa publikasi serta hasil artikel-artikel yang dimiliki oleh Kak Ilma ini gitu ya. Boleh kalau mau di screenshot dulu biar nanti kira-kira kalau misalnya bisa boleh citasi ya. Sangat boleh berarti ya. Lalu Kak Ilma juga di sini reviewer dari jurnal atau proceeding gitu ya. Ini ada jurnal internasional ya dan proceeding internasional gitu. Baik. Nah, ini beberapa pengalaman-pengalamannya ya. Jadi keynote speaker, lalu guest lecture ya ini invited guys gitu ya. Ada beberapa guest lecture dan keynote speaker untuk beberapa acara gitu. Nah, beliau juga ini ada community service-nya ya. Jadi ya memang udah wow, terlalu membantu masyarakat ya. Ini ada pengabdian masyarakatnya juga ada banyak gitu. Baik, untuk itu nggak banyak waktu kebuang, saya mau sapa nih Mbak Ilmanya, Kak Ilmanya sekalian. Baik, Kak Ilma sendiri bagaimana, sudah siap ya untuk memberikan materi ini untuk rekan-rekan mahasiswa? Iya, siap Kak Inong. Oh, baik, kalau gitu saya langsung berikan saja ya, lempar layarnya ke Kak Ilma. Oke, terima kasih Kak Inong atas perkenalan yang sangat baik sekali. Saya jadi malu nih semua dibacain CV-nya. Sebetulnya saya juga masih perlu banyak belajar nih dari Bapak Ibu dosen dari ini ya Fakultas Industri Kreatif di sini. Tentunya merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini. Terima kasih banyak atas undangannya, khususnya karena di sini ini saya merasa seperti ini ya, seperti reunian sebetulnya, karena di sini ada dosen saya, guru saya, Pak Didit, nggak tahu apakah hadir atau enggak, tapi dulu saya muridnya Pak Didit gitu ya. Saya juga di sini banyak juga nih teman-teman lama saya, ada Pak Yanuar, ada Pak Patra nih, Pak Patra ada nggak ya? Terus Pak Jiwa, dan tentunya Bu Inong ya, kita teman lama juga dulu di MSM. Dan yang paling istimewa ya tentunya Pak Isa ya. Pak Isa hadir, saya lihat di sini harus hadir dong ya. Jadi terima kasih banyak gitu atas kesempatannya, dan di sini saya juga ingin
Dengan senang hati bisa berkenalan dengan Pak Diki di sini ya, Pak Diki, Pak Adya, dan teman-teman dosen lainnya, serta para mahasiswa Fakultas Industri Kreatif di sini. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, apa yang saya bisa bagi sedikit banyak bisa memberikan insight dan juga manfaat buat teman-teman semua yang hadir ya. Jadi seperti yang sudah tadi sudah dari sambutan Pak Adya, Pak Diki dan juga Bu Inong, ini adalah mengenai how to create a startup and how to start a business by solving a problem through design thinking. Tapi di sini saya mau lebih fokus lagi ya teman-teman. Jadi akan lebih ke implementasi dan secara praktis bagaimana membuat startup dari mulai developing ideas sampai ke pendanaan. Untuk itu saya mau langsung aja share ya Bu Inong, share screen, mudah-mudahan bisa langsung terlihat dengan baik presentasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, jadi seperti yang sudah saya kemukakan tadi ya, jadi ini akan lebih ke practical overview, jadi how to build a digital startup. Di sini lebih spesifik lagi startupnya adalah startup digital. Oke, kita langsung aja. Nah ini saya akan skip karena tadi sudah diperkenalkan dengan sangat baik sekali gitu ya sama Bu Inong, jadi saya langsung masuk aja ke materi yang apa aja yang akan saya sampaikan hari ini. Di sini akan ada 3 poin ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah developing your idea, jadi gimana caranya mendevelop ide gitu untuk membangun sebuah bisnis startup. Kemudian yang kedua adalah elemen-elemen esensial apa sih yang penting untuk dimiliki oleh startup dalam hari ini dalam bentuk digital ya, digital startup. Kemudian ini yang ketiga ini adalah pertanyaan semua orang nih ya. Pertanyaan semua orang kayak semacam $1 million question. Gimana sih cara dapat pendanaan? Oke, gue udah punya ide, udah tahu nih produk apa yang mau dijual dalam tanda kutip ya ke market gitu dalam bentuk digital, tapi terus nggak punya duit nih. Nah ini kan masalah yang paling utama yang paling sering kita hadapi ya kalau dalam membuat sebuah bisnis. Nah yang membuat startup itu berbeda dengan bentuk-bentuk bisnis yang lain adalah funding rounds-nya. Jadi di sini saya mau menjelaskan bagaimana sebuah investasi dari para investor itu dilakukan untuk para bisnis-bisnis startup. Nah, dari poin 1, 2, dan 3 saya akan hubungkan dengan startup yang sebetulnya sedang saya rintis ya. Ini sesuai dengan request-nya Pak Adya nih, katanya tolong dong di-spill sedikit ini startup-nya tentang apa sih, Theta tuh apa sih gitu ya. Pasti saya dengar katanya di Telkom bahkan ada platform judulnya Theta juga ya. Jadi apakah platform yang itu gitu ini maksudnya Theta ini atau bukan. Nah, ini sekaligus juga selain untuk ya memperkenalkan Theta itu apa, juga sebagai case study ya. Jadi supaya teman-teman semua di sini paham atau bisa kebayang gitu ya idenya dari poin 1, 2, dan 3 itu seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya. Jadi ini developing your idea. Jadi kita punya ide nih ketika mau membangun sebuah startup. Tapi gimana sih cara mengembangkannya sehingga layak nanti untuk diperkenalkan kepada user, kepada market. Nah, di sini yang paling penting yang harus diketahui oleh para founder startup adalah product roadmap. Ya, jadi yang membuat bisnis startup itu berbeda dengan UMKM adalah justru developing ideas, defining problems dan cara untuk bisa masuk ke user. Nah, ini juga yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke sebetulnya implementasi dari ide itu seperti apa. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke bagaimana menggodok ide itu supaya bisa aplikatif dan implementatif, saya mau memperkenalkan ini dulu. Mudah-mudahan bisa ada gambaran ya buat teman-teman bagaimana untuk mendevelop sebuah startup. Jadi ini adalah step-step
atau fase-fase yang sangat umum dihadapi oleh startup ya, jadi bisnis startup. Yang paling pertama adalah step yang paling krusial nih teman-teman, yaitu problem statement. Jadi jangan disamakan ya bisnis startup dengan bisnis misalnya bisnis jualan seblak gitu ya, padahal judulnya sama-sama bisnis ya. Sebetulnya kalau misalnya kita definisikan startup itu apa, sebenarnya kan adalah perusahaan rintisan ya teman-teman. Jadi ketika bicara tentang bisnis seblak gitu ya, baru mau dimulai, itu sebetulnya sama dengan memulai bisnis startup. Tapi yang membedakan justru adalah bahwa bisnis startup itu lebih ke bagaimana pengimplementasian solusi dari problem yang ada ya. Jadi yang paling pertama tahapannya adalah problem statement. Nah, kita harus tahu dulu nih di antara semua dalam kehidupan sehari ini sebetulnya banyak sekali problems yang tanpa kita sadari itu sebetulnya bisa jadi celah buat kita untuk masuk gitu, untuk membuat sebuah digital startup. Nah, dari problem statement itu tentunya harus divalidasi ya oleh kebutuhan di pasar, di market. Apakah benar problem yang kita temukan itu memang dihadapi gitu secara nyata oleh market dan memang mereka butuh solusinya, sehingga bisnis yang kita kembangkan itu bisa diterima dan juga bisa bermanfaat buat target market kita ya. Jadi tentunya yang pertama adalah kita harus tahu dulu problemnya apa dan apa saja yang diminta dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, oleh user ya, target user di sini. Kemudian poin yang ketiga, tadi saya udah cerita yang poin pertama adalah problem statement. Step yang kedua adalah market validation ya. Jadi di sini akan ada beberapa tools yang teman-teman perlu pahami ketika masuk ke tahap validasi. Kemudian poin yang ketiga adalah MVP ya. Jadi ini juga hal yang paling basic yang perlu diketahui ketika kita membuat startup gitu. Jadi ini untuk masing-masing step nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Tapi ini perlu diketahui dulu step-stepnya ada apa aja. Yang kemudian MVP itu minimum viable product ya teman-teman. Jadi feature paling basic apa saja yang perlu dibutuhkan, yang perlu ada dalam startup yang sedang kita kembangkan, gitu. Itu definisinya. Kemudian ketika kita sudah tahu problem statement-nya apa, terus kita lihat kebutuhan di user itu sejauh apa, dan MVP-nya, basic-nya seperti apa yang perlu kita kembangkan. Nah, ini udah mulai masuk ke prototype test. Jadi ketika kita sudah membuat, katakanlah kita membuat digital application ya, nah kita harus ngetes dulu nih, apakah aplikasi kita itu bekerja dengan baik atau tidak. Pertama dari sisi teknis, kemudian juga apakah target user itu bisa menggunakannya dengan baik atau tidak. Ya, jadi ini masuk ke dalam prototype test. Prototype test sendiri itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, disinilah fungsinya tahapan-tahapan design thinking nanti bekerja. Kita akan bicara lebih jauh lagi di slide berikutnya ya teman-teman ya. Yang pasti sih yang masuk ke tahap berikutnya adalah tahap yang paling menentukan nih, karena ketika kita udah mulai masuk ke market, tentunya kita butuh duit ya, kita butuh cuan gitu. Nah, dari mana cuan itu berasal? Nah, ini mulai masuk ke funding atau ke pendanaan. Biasanya kalau masuk di tahapan awal, early funding, itu ada yang namanya seed atau series A. Nanti saya juga akan cerita tentang funding rounds di slide-slide berikutnya. Tapi ada juga yang untuk tahapan awal, sebuah startup company itu mulai bekerja, mulai masuk mengembangkan si produknya itu dengan menggunakan pendanaan pre-seed. Ya, jadi ada istilahnya pre-seed, seed, series A, B, C, D, dan juga IPO. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, setelah kita punya pendanaan, teman-teman, kita sudah punya pendanaan, udah jelas problem statement-nya seperti apa, katakanlah produk kita sudah mulai jalan dengan baik, diterima, ya, user acceptance test-nya sudah dilakukan, dan mulai lebih visible ya kelihatannya, diterima oleh user.
kita mulai masuk ke market. Jadi launch nih, ceritanya launching itu ada di tahap ke-6. Nah, ketika launching tentunya banyak hal yang terjadi di sana ya teman-teman ya, mulai dari banyaknya penetrasi pasar yang mulai masuk menggunakan produk kita, kemudian mungkin banyak dinamika yang terjadi ya, bisa jadi ketika sudah mulai masuk market, sebuah startup company itu harus melakukan problem statement ulang atau market validation ulang gitu. Karena yang namanya industri dan juga situasi pasar itu pasti dinamis. Kita tidak bisa rely on specific situation gitu. Jadi pasti kita harus aware gitu dengan situasi. Jadi ketika misalnya syukur-syukur produk kita diterima dengan sangat baik, secara finansial kita juga semakin stabil karena besarnya penerimaan dari user, sehingga kita bisa scale up gitu ya. Scale up tidak hanya dari angka di marketnya, tetapi juga dari solusi yang bisa kita tawarkan. Jadi dengan solusi mungkin kita bisa punya fitur-fitur produk tambahan yang bisa kita kembangkan di dalam produk kita. Nah, biasanya kalau udah mulai masuk ke scaling up nih ya, ini udah mulai banyak nih investor-investor yang masuk, yang lebih banyak lagi. Jadi yang tadinya investor-investor kayak venture capitals itu baru masuk ke tahapan awal di seed and series A, biasanya udah mulai masuk tuh venture capital lain yang mau memberikan pendanaan lebih. Nah, masuk ke series B dan bahkan ya bisa masuk ke IPO atau initial public offering ya. Nanti kita bicara lebih spesifik lagi di situ. Nah, ini sedikit gambaran ya, teman-teman, ini baru awal dari product roadmap dari sebuah startup companies. Nah, di sini mau share sedikit nih, seperti yang saya janjikan dari awal tadi, saya mau spill sedikit tentang Theta, ya, yaitu startup yang sedang saya kembangkan bersama teman-teman di London. Ini kebetulan juga ini berangkat dari sebuah permasalahan yang sangat simple, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita baru temukan dan ternyata bisa menjadi celah atau opportunity gitu untuk mengembangkan sebuah bisnis. Nah, ini yang terjadi pada Theta ya. Ceritanya ini di tahun 2020 ketika pandemi itu terjadi ya. Saya masih di London saat itu di tahun kayaknya akhir 2020 sekitaran bulan Oktober. Situasi pandemi saat itu mulai mereda di London, jadi yang tadinya lockdown total, benar-benar total, nggak bisa kemana-mana sama sekali, di akhir Oktober mulai dibuka gradually gitu ya. Jadi London udah mulai dibuka, kita udah mulai bisa keluar rumah ya. Tadinya kan benar-benar nggak bisa keluar rumah, even ke park aja susah banget gitu, karena banyak polisi yang yang emang menjaga gitu, jangan sampai ada yang keluar rumah gitu. Nah, Oktober ini udah mulai bisa keluar gitu, tapi situasinya masih banyak yang kebingungan gitu, kita mau kemana nih, karena banyak yang tutup dan juga regulasi saat itu juga banyak yang tidak jelas gitu. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman co-founders, kebetulan ada 4 orang, nanti saya akan perkenalkan, melihat bahwa ketika mau jalan-jalan nih ceritanya ke London ataupun keluar London pada saat itu sulit, karena kita nggak tahu mau kemana dan nggak tahu situasinya di venue atau di lokasi itu seperti apa. Nah, itu dia yang menjadi problem kita gitu. Akhirnya kita menemukan bahwa mungkin yang paling kita butuhkan adalah itinerary ya, jadi travel planning dari yang bisa kita dapatkan gitu dari orang-orang lokal atau orang-orang yang baru melakukan trip itu gitu. Jadi lebih organik gitu ya situasinya dan juga kondisinya gitu. Jadi awalnya itu teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah itinerary saat itu.
ya, karena kejadian itu ada peristiwa di mana kita bingung gitu harus apa, dan perencanaan trip setelah lockdown itu seperti apa. Nah, yang kita lakukan pada saat itu adalah membuat survei, teman-teman ya. Jadi kita melakukan market research. Jadi awalnya berawal dari rasa penasaran dan juga problem yang dihadapi sendiri. Kemudian kita melakukan market research ke 2 negara ya. Jadi yang negara pertama adalah UK. Kita sebarkan survei ke UK ya, tidak hanya ke teman-teman diaspora, tetapi juga ke seluruh teman-teman ya di luar Indonesia gitu ya, dan juga di Indonesia itu sendiri. Jadi kita menyebarkan kuesioner. Nah, ternyata hasilnya teman-teman dari market research yang kita lakukan adalah ternyata mayoritas partisipan atau responden itu mengakui bahwa mereka sangat butuh yang namanya itinerary plan gitu. Dan sampai saat ini mereka merasa ada kesulitan ketika ingin melakukan perjalanan atau trip gitu ya, karena sedikit sekali itineraries yang mereka temukan di internet yang real time dan organik langsung dari orang yang punya pengalaman membuat itineraries dan juga visiting the location gitu saat itu. Jadi dari situ, dari problem statement kita tahu bahwa ternyata kita butuh itinerary sharing, dan juga market memvalidasi itu gitu ya. Dari 2 negara yang berbeda kita mengambil kesimpulan bahwa memang market itu butuh yang namanya itinerary sharing dan butuh platform yang bisa memfasilitasi itu. Nah, di tahapan yang berikutnya setelah kita kumpulkan berbagai macam data, akhirnya kita brainstorming, kita berembuk gitu ya, dan kita menemukan beberapa poin yang menjadi minimum valuable product di aplikasi kita. Nah, sebetulnya sekarang aplikasi kita sudah hampir jadi dan sudah mulai masuk ke prototype test di pre-alpha kita menyebutnya ya. Jadi ini masih dalam bentuk testing di close circle kita. Kita memang belum launching ke publik ya teman-teman. Jadi masih ke close circle, tapi yang pasti aplikasinya sudah hampir jadi, cuman harus di tes dulu ya sebelum kita masuk ke publik gitu, entering the market. Nah, untuk funding memang jujur sampai saat ini kita masih ke tahapan pre-seed. Artinya kalau pre-seed ini masih menggunakan own capital atau modal sendiri gitu ya. Tapi sekarang sebetulnya kita sudah mulai masuk ke tahap seed dengan sudah mulai ada kerjasama dengan venture capital, tapi memang belum sampai ke entering the market. Nah, itu sedikit skill yang saya bisa kasih ya untuk Teta dari prosesnya ya, dari produk roadmap-nya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini prosesnya ya teman-teman, tadi saya udah sebutkan bahwa yang paling penting ketika teman-teman ingin mendevelop ide-ide untuk membangun digital startup nih ya, yang pertama adalah tentunya mencari tahu dulu ya problemnya apa. Kemudian bagaimana how to solve the problem, and how to solve the problem itu memang harus melalui market research gitu ya. Kita harus memvalidasi dulu apakah memang betul problem yang kita temukan itu memang betul-betul juga dialami juga oleh target user gitu. Jadi karena akan sangat sangat percuma gitu kalau misalnya problem itu cuma kita miliki sendiri gitu, tapi ternyata orang lain tidak merasakan itu penting untuk mereka solve gitu mereka. Jadi perlu ada solution atau tidak. Nah, di sini pentingnya dilakukan market research. Jadi market research itu bisa dengan berbagai cara. Tentunya saya yakin teman-teman di sini udah belajar lah ya tentang kuantitatif, kualitatif gitu ya, melalui survei, kuesioner, ataupun melalui interview ya. Nah, MVP nih, masuk ke MVP, minimum viable product, itu adalah basic feature dari sebuah produk yang kita tawarkan kepada target user. Di sini dalam hal ini ketika kita bicara tentang digital startup, biasanya contohnya ya kalau kita bikin aplikasi, itu functionalities dari aplikasi itu seperti apa.
Jadi fungsi-fungsi yang paling basic, yang paling dasar, yang harus dimiliki oleh sebuah aplikasi. Nah, ketika itu semua sudah ada, tentunya jangan lupa ya, kita harus melakukan product market fit, kita validasi ya, apakah memang solusi itu bisa diterima atau tidak oleh target user kita. Nah, di sini pasti butuh banyak sekali testing ya, teman-teman. Jadi jangan rely on the first test gitu, karena pasti banyak menemukan findings atau temuan-temuan baru dari setiap testing. Jadi sebanyak mungkin testing bisa dilakukan, tidak hanya di real user mungkin ya, di internal juga sudah cukup untuk bisa memvalidasi ya produk market fit-nya. Kemudian yang terakhir adalah scaling up. Nah, tentunya ketika semua proses itu sudah dilakukan, kita akan punya banyak kesempatan untuk expanding bisnis kita ke area yang lebih jauh lagi ya, secara geografik ataupun secara target market. Nah, ini proses-proses yang perlu dan jangan sampai lupa untuk dilakukan ketika mendevelop idea ya. Nah, ini sedikit lagi saya mau spill tentang Theta. Nah, ini yang sudah kami lakukan sejauh ini ya teman-teman. Jadi tentunya kami sudah melakukan problem solution fit itu melalui market research. Jadi yang kami lakukan adalah interview sama survei ke aspired travelers ya, sama the locals ya. Jadi memang para orang-orang yang memang akan melakukan traveling, sama juga orang-orang lokal yang ada di lokasi gitu untuk membuat. Nah, ini yang kami lakukan seperti yang tadi saya sudah mention, kami melakukan market research di UK dan juga di Indonesia. Nah, untuk MVP yang kami punya gitu untuk aplikasi kami ini pastinya ada login, ada automated back-end matching algorithm, dan beberapa MVP lain yang saya belum bisa disclose di sini ya teman-teman karena masih konfidensial. Tapi yang pasti untuk login, automated back-end, matching algorithm itu sudah pasti menjadi MVP dari sebuah aplikasi ya, digital applications. Untuk product market fit kami juga sudah melakukan testing, tapi ini masih internal ya teman-teman ya, masih close circles. Sebetulnya nggak cuma internal sih, kita juga sudah melakukan testing ke teman-teman terdekat kita ya. Jadi untuk mengetahui apakah aplikasi ini ada bugs-nya atau enggak, apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak, secara user interface-nya apakah sudah baik gitu, sudah menarik di mata atau enggak, user experience-nya juga nyebelin nggak nih aplikasinya. Kadang-kadang kan ada ya aplikasi yang annoying banget gitu, tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Ini sudah kami lakukan di tiga tahap ini, tapi tentunya karena belum launching, jadi kami belum bisa scaling up ya. Jadi untuk saat ini masih di 3 tahapan pertama. Oke. Nah, kita masuk ke design thinking approach nih teman-teman. Saya yakin teman-teman di fakultas kreatif industri ini pasti udah belajar lah tentang design thinking. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Secara poin-poin yang penting yang ada di setiap masing-masing tahapan, tentunya saya yakini teman-teman udah paham ya. Untuk empathize, yaitu tadi ya, kita harus tahu dulu problems-nya seperti apa gitu, dan keinginan, kebutuhan, dan juga harapan, ekspektasi dari market itu sejauh apa. Nah, kita harus punya dalam hal ini rasa empati ya mengenai problems dan juga apa yang target market kita ingin dapatkan dari solusi yang kita tawarkan. Kemudian dari situ kita define ya, jadi kita define problem statement-nya, dan juga kemudian ketika kita sudah tahu problem statement-nya seperti apa, bisnis objektif atau tujuan kita melakukan bisnis ini, membuat startup ini itu seperti apa, untuk apa, solusi apa yang perlu kita tawarkan untuk target market. Kemudian juga ini penting ya teman-teman, kita harus tahu kompetitor kita siapa, karena bagaimanapun kita bergerak nggak mungkin sendiri ya, apalagi industrinya industri yang sangat crowded secara market gitu, pasti banyak kompetitor yang sudah
atau bisnis-bisnis sejenis yang sudah berjalan gitu. Jadi kita harus tahu dan kita pelajari gitu, sehingga kita bisa tahu kita bakal memberikan USP atau unique selling proposition-nya seperti apa gitu untuk produk kita. Kita juga perlu tahu user personas-nya siapa, seperti apa, sesuai dengan segmentasi, dan juga challenge nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi ketika kita sudah mulai masuk ke pemahaman tentang target market kita, dan juga memulai bisnis, pastinya nggak mungkin enggak, pasti banyak challenge. Jadi kita harus tahu dulu ya. Biasanya bisa dilakukan dengan melalui analisis SWOT ya, SWOT analysis. Masuk ke type ideate, di sini pentingnya brainstorming dengan para co-founders gitu. Sering sekali kita perlu lakukan brainstorming, meeting, town hall, ya, sharing ideas juga, banyak-banyak lihat situasi, banyak-banyak ngobrol sama expert. Supaya apa? Supaya kita bisa creating innovative solutions ya, supaya kita bisa juga menemukan gitu unique selling point yang bisa kita tawarkan kepada target market itu seperti apa. Tahapan berikutnya prototype. Di sini kita mentransformasi ide yang kita miliki melalui visual ya. Kita mulai masuk ke mood boards, bikin mock up, dummies gitu ya. Nah, untuk hal ini karena kita bicara tentang digital startup, tentunya berhubungan dengan digital, misalnya prototipe-nya di dalam tahapan back-end development atau pre-alpha build. Ya, jadi biasanya ini masuk ke testing ya, testing aplikasi kita dengan menggunakan MVP yang sudah ada, back-end-nya seperti apa, gitu ya, dan juga user interface, user experience, semuanya di prototype. Nah, testing ini udah ke tahapan yang aslinya ya, yang real testnya di sini. Bisa alpha testing yang tadi ke pihak internal atau orang-orang terbatas, dan juga beta testing, artinya ini testingnya sudah mulai masuk ke real user ya. Nah, ini sedikit banyak tentang design thinking approach, mungkin supaya lebih kebayang gitu apa yang dilakukan oleh Theta, saya share juga sedikit. Yang kita sudah lakukan adalah empathize, yang tadi juga saya sudah ceritakan ya. Kami menemukan difficulties ya, kesulitan untuk travel planning, sehingga akhirnya butuh yang namanya travel itinerary applications gitu. Jadi kami menemukan banyak kesulitan ketika merencanakan liburan atau travel ya post pandemic. Sebetulnya ini during pandemic dan bahkan post pandemic, karena situasi dan regulasi yang selalu berubah-ubah, sehingga kita butuh yang namanya itinerary sharing dengan orang-orang yang memang sudah melakukan travel, khususnya orang lokal yang ada di dalam lokasinya, sehingga kita menemukan informasi yang organik dari orang-orang yang lebih paham tentang situasi di sana. Nah, kami juga menemukan ternyata sangat besar ya demand-nya untuk aplikasi travel itinerary. Jadi di sini kami melihat bahwa mungkin yang perlu kita tawarkan sebagai solusi adalah to make travel easier and rewarding. Nah, kenapa rewarding? Karena sebetulnya di sini ada poin-poin yang pengen kita tawarkan sebagai solusi yang membuat sesama user untuk bisa sharing gitu. Jadi di sini ada poin, ada juga reward aspek yang membuat itu menjadi kekuatan dari aplikasi kita dibandingkan aplikasi sejenis yang sudah ada. Gitu. Nah, ini kami sudah mulai bicara ke competitors nih teman-teman, karena sebetulnya sudah ada banyak gitu ya travel tech yang juga melakukan menawarkan itineraries gitu ya untuk liburan, tapi memang kami menemukan beberapa celah gitu sehingga kita bisa bermain di sana. Nah, tentunya itu penting ya ketika kita bicara tentang kompetitor, kita pelajari apa kekurangan dan kelebihannya, kita ambil kelebihannya, kita jadikan kekurangannya menjadi kekuatan kita. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan SWOT analysis. Gitu. Dari SWOT analysis kita bisa tahu kita bisa berada di posisi mana kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor. Begitu ya. Nah, dari ideate yang sudah kami lakukan adalah
kita menemukan bahwa ternyata yang membuat kita berbeda gitu ya, yang bisa kita tawarkan kepada market adalah personalized itinerary. Jadi kami ingin menawarkan itinerary yang organik, yang di-share oleh tadi ya, oleh travelers dan juga the locals, tapi personalized, artinya disesuaikan dengan preferensi, disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan lokasi dan lain sebagainya. Itu ide kami ya. Nah, ide selanjutnya adalah user driven. Jadi memang bukan itineraries yang bisa dengan mudahnya ditemukan di internet, karena pasti banyak banget teman-teman kalau cari itineraries gitu ya di internet, tinggal googling itu pasti banyak. Tapi yang user driven itu kita belum temukan. Jadi justru itu adalah ide dari aplikasi kita gitu. Nah, tentunya ide-ide tadi harus ditransform ya teman-teman. Jadi kami sudah melakukannya, kami sudah melakukan transformasi idea menggunakan mood boards, mockups, dummies sudah ada, development di front end dan back end juga sudah dilakukan, pre-alpha build juga sudah selesai. Nah, kami sebetulnya sudah on the way to alpha testing. Nah, nanti saya akan share gimana caranya. Mungkin teman-teman boleh kalau tertarik untuk menjadi orang-orang pertama yang ngetes gitu aplikasi kita ya. Oke, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah ini quotes yang menurut saya bagus banget nih dari Nadiem Makarim ya. Anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Jadi sekali lagi kalau bicara, contohnya nih ya, bicara tentang travel itineraries, itu banyak sekali sebetulnya di internet. Tinggal googling, keluar semua. Tapi how to execute the idea, itu adalah sesuatu yang bikin kita jadi berbeda gitu. Ya, jadi ini untuk memotivasi teman-teman, kalau misalnya punya ide, jangan takut karena oh ini udah ada idenya gitu. Oh si A, si B, si C sudah melakukan ide yang sama. Ternyata ide gua nggak keren-keren amat. Jangan takut teman-teman ya. Yang paling penting adalah how to execute the idea. Jadi bagaimana teman-teman mengeksekusi ide yang teman-teman sudah punya. Oke. Nah sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di chat box ya teman-teman ya. Karena saya akan masuk ke poin yang kedua yang mau saya share di presentasi kali ini. Oke, nah yang kedua nih teman-teman adalah tentang elemen-elemen apa aja yang penting untuk dimiliki oleh digital startup. Oke, jadi tentunya kalau membuat sebuah startup perlu diperhatikan apa saja yang perlu kita persiapkan supaya tentu saja kita bisa mendapatkan pendanaan ya, yaitu yang paling lebih esensial lagi gitu ya, itu masalah cuan ya teman-teman ya. Jadi kita harus siap dulu nih dengan elemen-elemen apa saja yang kita perlu punya dalam membuat startup. Oke, yang pertama teman-teman adalah tim nih. Oke, ini mungkin sepertinya sepele tapi sebenarnya ini sangat krusial ya teman-teman. Ketika teman-teman punya ide, akan lebih baik gitu ya kalau ide itu bisa dikemas bersama gitu. Jadi untuk membuat satu tim itu tentunya idealnya ya namanya tim pasti lebih dari satu orang. Jadi ini juga yang jadi challenge sebenarnya kalau membuat sebuah startup. Kadang-kadang kita punya ide luar biasa, kita perlu partner nih ya. Nah, partner yang seperti apa sih yang bisa match sama gaya kerja kita, visi dan misi kita, bisa juga saling mensupport satu sama lain. Nah ini yang paling penting. Dan paling penting lagi adalah semakin bervariasi capability sama expertise-nya sebetulnya akan semakin baik gitu. Karena di situ bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena ya yang namanya orang kan nggak mungkin sempurna ya. Jadi ketika ada kekurangan, kita bisa mendapatkan kelebihan dari orang lain gitu. Jadi saling support satu sama lain. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang tim, idealnya lebih dari satu orang dan juga punya kapabilitas dan expertise yang beragam, yang bisa saling support dan bisa menjadi satu kesatuan sehingga bisa melancarkan visi dan misi bersama gitu ya. Nah, bicara lagi tentang tim, ketika kita bicara tentang digital startup, yang paling common ya teman-teman, yang paling umum
yang perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan digital startup. Yang pertama adalah engineer atau developer. Kenapa? Karena justru orang inilah gitu yang punya role paling besar untuk membuat aplikasi gitu. Mereka punya expertise yang sangat spesifik ya, nggak semua orang punya skill ini gitu ya. Mereka harus paham coding, harus paham back end, front end, dan lain sebagainya. Bagaimana melakukan implementasi data dan lain sebagainya. Semuanya ada di software engineer atau developer. Yang kedua adalah user interface atau user experience designer. Nah, biasanya di sini anak-anak BKV nih muncul ya. Jadi yang punya sense of graphic design ya, yang punya tentunya ketika kita membuat sebuah startup, kita juga perlu startup yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi secara estetika juga enak gitu dilihat dengan mata ya. Jadi yang bisa enak dan memberikan experience yang positif kepada para usernya. Jadi ini pentingnya ada software engineer atau developer dan juga UI and UX designer. Kemudian yang paling penting juga dimiliki oleh digital startup adalah business analyst. Di sini kenapa penting? Karena perlu ya ada orang yang bisa menganalisa potensi-potensi bisnis yang ada, yang khususnya di industri-industri tertentu ya. Mereka perlu paham gitu, apakah opportunity itu ada atau enggak, dan bagaimana mereka bisa melihat bahwa produk atau service yang kita tawarkan di market itu bisa diterima atau enggak oleh user. Oke. Yang keempat, digital marketing specialist itu juga penting karena tentunya karena ini adalah digital startup, jadi secara marketing ya, usaha-usaha marketing harus dilakukan secara digital juga. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan khusus ya yang bisa mensupport pemasaran dari sebuah digital startup. Biasanya di sini adalah yang melakukan adalah digital marketing specialist. Oke. Nah, ini juga ada beberapa karakter penting ya teman-teman yang harus dimiliki oleh C-suite gitu. Kalau teman-teman sering dengar C-suite itu ada CEO, CTO, CPO, COO, CFO, CMO, CSO. Nah, itu adalah C-suite ya teman-teman ya. Nah, masing-masing roles atau function di dalam tim itu perlu punya karakter-karakter yang khusus ya, yang bisa mensupport jalannya perusahaan, yang bisa juga nge-push visi dan misi perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu karakter ya yang diperlukan ini yang paling signifikan, yang paling utama dimiliki oleh CEO adalah the dreamer ya. Jadi CEO itu harus punya mimpi yang besar gitu, harus lihat the bigger view gitu, lihat misinya jauh ke depan gitu dan sangat besar gitu. Nah, CEO ini yang berperan penting untuk bisa membawa startup ini mau dibawa ke sejauh apa dan kemana ya. Kemudian CTO ya, Chief of Technical Officer atau Chief of Product Officer itu biasanya adalah di architect. Mereka adalah orang-orang yang berperan untuk membangun, mendesain si digital aplikasinya itu seperti apa ya. Jadi mereka yang mendesain, mereka yang tahu bagaimana membuat sistem di dalam sebuah aplikasi. Mereka harus bisa berperan tidak hanya secara teknis ya sebagai arsitek, tetapi juga mereka harus paham secara estetis itu sebuah teknologi yang mereka tawarkan di dalam startup itu harus baik gitu. Nah, COO ini lebih ke operations ya teman-teman ya, Chief Operating Officers itu dia harus berperan sebagai eksekutornya CEO untuk menjaga bahwa visi misinya itu visioner atau tidak. Kadang-kadang karena terlalu dreaming gitu ya, jadinya kurang visible. Nah, CEO yang harus menjaga itu. Jadi tugasnya CEO adalah melakukan strategi-strategi praktis ya, yang berkenaan dengan OKR ya, ada istilah OKR, Objective Key Result, dan itu harus visioner, harus melihat ke beberapa periode ke depan. CFO itu kita bicara tentang finance nih, masalah duit nih, dia harus jadi eagle di sini, the eagle eye. Kenapa the eagle eye? Artinya dia harus ngelihat dari jauh tapi harus detail gitu. Dia harus ngelihat dari kejauhan angka-angka gitu ya, secara finance, pendanaan dan lain sebagainya
dan operasional, cost structure, dan lain sebagainya itu harus detail. Nah, ini karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh para tim ya, team members. Nah, ini beberapa tim yang kami miliki di Theta ya. Sebetulnya tadinya sayang sekali ya, ini tadinya teman-teman co-founders dari London itu mau hadir juga di kesempatan kali ini. Cuman sayangnya kebetulan di London saat ini tuh lagi musim holiday, udah mulai masuk summer. Jadi teman-teman saya lagi pada holiday semua. Dan sekarang kayaknya masih jam 7 pagi gitu, mungkin belum pada bangun juga. Jadi mereka minta izin ke saya untuk nggak hadir. Jadi saya mewakili teman-teman Theta ya di sini. Jadi Theta sendiri sudah punya 4 C-suite ya. Jadi yang berlaku sebagai CEO adalah seorang data architect gitu ya. Dia yang menjadi apa namanya, yang dia yang mendesain semua penempatan data, implementasi data dan lain sebagainya. Kami juga punya CTO yang merupakan seorang software engineer ya, dan dia yang bertugas tentunya untuk masalah aplikasi ya secara detail, teknisnya, sistemnya, desain planningnya dan lain sebagainya. Si COO yours truly, saya sendiri kebetulan memang bertugas di CEO. Saya adalah ya memang punya spesialisasi di tourism marketing, dan untuk CFO adalah teman saya yang merupakan business analyst, jadi dia punya skill dan juga expertise di dalam bisnis. Kami juga sudah melakukan internship programs, jadi kami punya 2 interns, 2 anak magang yang apa namanya bekerja sebagai marketing specialist dan juga front end atau UI developer gitu. Jadi sebetulnya 4 co-founders dan juga 2 orang anak magang yang membantu kita gitu ya untuk menjadi tim, membantu kita untuk mengembangkan Theta gitu. Ini untuk teman-teman co-founders, kebetulan mereka adalah orang-orang yang memang stay di London udah lebih dari 10 tahun, jadi itu yang menjadi challenge sebetulnya buat kami gitu ya, karena kita tinggal di 2 negara yang berbeda dengan time zone yang berbeda. Mereka juga punya kesibukan yang full time ya, mereka punya full time job dan lain sebagainya, sehingga Theta ini sebetulnya ya apa namanya proyek ini sih, proyek sampingan, tapi kami jadikan hal yang serius sebetulnya sehingga bisa sampai ke tahap ini. Nah, sekian nih tentang tim Theta ya, nanti kita cerita-cerita lagi. Nah, yang kedua teman-teman tentunya kita bicara tentang bisnis model dan plan ya. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar tentang bisnis model. Bisnis model itu harus bicara tentang apa produk atau service yang kita tawarkan ya, produknya apa atau apakah service atau produk gitu. Kita harus apa definisikan itu dulu sebelum membuat model atau plan. Bagaimana cara kerjanya gitu ya? Cara kerjanya apakah online ataukah offline ataukah hybrid ataukah channel apa yang kita gunakan ya? Dan juga cara-cara untuk bisa masuk ke market, dan di sini juga termasuk ke cost structure dan juga pemasukan atau revenues. Untuk lebih detailnya lagi teman-teman, ini saya kasih contoh ya pakai bisnis model kanvasnya Gojek gitu ya. Jadi di sini bisnis model kanvas itu terdiri dari key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationships, customer segments, channels, terus cost structures, revenue streams, dan lain sebagainya. Mungkin untuk detailnya teman-teman bisa pelajari ya di model bisnis model kanvasnya Gojek, karena masing-masing kotak ini perlu dipahami ya apa aja sih yang masuk ke dalam setiap elemen-elemen di bisnis model kanvas ya. Jadi saya kasih ini teman-teman supaya bisa dipelajari ya, kita belajar dari Gojek. Oke. Nah, untuk Theta sendiri, saya nggak bisa detail ya bicara tentang bisnis model Theta, tapi kurang lebihnya ya ini ya. Jadi key partners kita adalah the travelers, the locals, travel advisors gitu yang memang udah paham tentang travel. Key activities-nya adalah itinerary sharing. Terus key resource-nya kita pakai Google Maps, dan tentunya karena memang ini adalah digital startup yang kita gunakan adalah mobile applications. Kemudian juga customer relationships-nya kami menggunakan rewards berupa poin dan lain sebagainya.
Kemudian target segmentation kami adalah night owls, foodies. Jadi sekali lagi dia berhubungan dengan preferensi dan juga karena ini adalah personalized itinerary sharing, jadi memang di personalized based on preference ya, based on preference dan juga based on travel characters. Nah, untuk channels-nya kami punya website, kami juga sebetulnya punya Instagram, rencananya kami akan launch di Play Store dan juga di App Store ya untuk Apple. Kemudian untuk cost structures, revenues, rencananya kita mau pakai advertisements dan juga booking fees, karena kami juga akan punya travel wallet dan juga akan bekerja sama dengan beberapa travel agents ke depannya. Dan untuk cost structures, kami punya API infrastructure cost dan juga salary ya, karena kami udah punya beberapa anak interns, jadi kita masukkan itu ke dalam cost structure. Begitu teman-teman, sedikit ya gambaran tentang Theta. Yang ketiga nih, yang paling penting juga untuk dimiliki oleh digital startup adalah pitch deck, teman-teman. Kenapa penting? Karena disinilah modalnya untuk bisa presentasi ke investor. Ya, jadi pitch deck itu adalah short presentation yang terdiri dari 5 sampai 10 slides. Nah, ini explaining ya, menjelaskan tentang bisnis model, timnya, dan lain sebagainya. Idealnya, pitch deck itu harus memuat 10 poin ini, teman-teman. Ya, 10 atau kurang ya, itu tergantung dari kondisi dari startupnya itu sendiri dan kepada siapa kita presentasi ya. Jadi idealnya ada presentasi, ada slide tentang timnya siapa, expertise dari masing-masing tim membersnya apa. Kemudian tentunya problem statement ini hal yang paling krusial juga dimiliki ya untuk presentasi. Kita harus share problems yang kita temukan apa, opportunity-nya di market seperti apa. Yang keempat adalah solusi yang kita tawarkan ya, yaitu produk yang kita tawarkan untuk bisa menjangkau si target market dan juga menjawab problems itu. Kemudian yang kelima adalah vision atau value proposition, apa yang membuat kita menjadi penting gitu ya, penting dan menjadi yang perlu dimiliki oleh target market. Kemudian bisnis modelnya tadi yang sudah saya tunjukkan ya, seperti apa, key activities-nya, key channels, key partners-nya siapa, cost structure-nya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, competitors-nya siapa aja, apa kekurangan dan kelebihannya. Yang kedelapan adalah product roadmap dan juga traction ya, di sini lebih ke progress ya, progress dari startup companies ini udah sejauh apa. Kemudian financial di sini bisa termasuk cost structure dan juga revenue plan ya. Dan yang terakhir, last but not least adalah investment dan juga use of funds. Dan ini yang paling penting yang investor perlu ketahui ya. Jadi use of funds itu mau dipakai buat apa gitu. Mereka bisa ngeluarin uang buat ngasih funding ke startup kita itu, ntar mau dipakai apa sih gitu ya. Jadi ini hal yang paling penting yang perlu ada di pitch deck. Oke. Nah, ini sedikit sneak peek lagi tentang Theta App. Tentunya saya nggak akan cerita tentang pitch deck-nya Theta ya, karena kan bakalan panjang banget dan ini masih konfidensial dalam tahapan ini. Ya, tapi kalau teman-teman pengen tahu Theta itu apa, teman-teman bisa buka websitenya ayusteta.com ya. Di sini teman-teman bisa lihat apa aja sih features yang kami punya ya. Dan kalau teman-teman pengen jadi orang-orang pertama yang mencoba aplikasi kita, karena kita belum launching ke publik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi orang pertama yang ngetes gitu ya, ngetes aplikasi kita, silakan isi aja formnya di website kami ya. Di situ get early access, be the first to try our app. Jadi tinggal isi formnya, nanti insya Allah secepatnya ya, as soon as possible kita akan kasih informasi link untuk bisa tes aplikasi ini ya. Kita juga sebetulnya punya sih Instagram, tapi jujur kita dalam situasi vakum sekarang karena satu dan lain hal. Jadi teman-teman bisa lihat aja dulu di ayusteta.com ya, di websitenya, supaya teman-teman bisa coba nyobain deh gitu. Kalau mau teman-teman mau lihat profile dari tim members juga ada, kalau nggak salah di
the theme ya. Jadi tinggal diklik aja. Silakan aja di-explore website kami ya. Oke. Nah, ini juga menurut saya quote yang menarik ya. The world is a book and those who do not travel read only one page. Jadi ingat ya, nanti kalau teman-teman mau traveling, mau holiday, ingat peta ya, karena kita akan provide itinerary sharing buat teman-teman semua. Oke, jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan aja tulis di chat box sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang ini pertanyaan dari semua orang nih ya. Jadi 1 million question nih, funding rounds. Gimana sih dapat pendanaannya nih? Masalahnya gue udah punya ide, udah keren banget ide gue, tapi dananya nih Kak nggak punya nih, cuannya gimana nih caranya gitu. Nah ini kita akan bicara tentang cuan ya teman-teman ya, tentang pendanaan dari mulai pre-seed sampai IPO. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya mau teman-teman tahu dulu bahwa startup itu punya beberapa levels ya. Saya yakin teman-teman udah sering dengar ya yang namanya unicorn, itu udah sering banget ya di mana-mana disebutkan unicorn, tapi sebetulnya unicorn itu adalah beberapa tahap di atas gitu ya yang udah mulai settle, udah mulai established. Kalau yang namanya startup itu kita mulai dari cockroach teman-teman ya, dari coro, dari cucunguk gitu ya bahasa Sundanya mah. Jadi ini apa namanya startup valuation-nya ini masih pakai pound sterling ya teman-teman, masih pakai pound sterling karena kebetulan memang startup saya base-nya di London, jadi ya semuanya secara finansial kami pakai pound sterling sebagai satuan. Tapi untuk lebih mudahnya teman-teman dikalikan aja ya, sekarang 19.000 sekian, jadi kalau mudahnya kalikan aja 20.000 ya. Jadi ini tiap ada pound sterling kalikan aja 20.000 rupiah ya, jadi kebayang nih harganya berapa. Nah, cockroach itu startup valuation-nya itu di bawah 2 juta pound sterling, sementara poni tentunya lebih besar lagi ya, itu di 2 million ya, 2 juta pound sterling. Ada tingkatan yang berikutnya adalah Centaur, ini tentunya di atasnya poni ya, dengan valuation-nya ini sudah mulai masuk ke 10 juta pound sterling. Nah, unicorn tentunya ini udah sangat established nih, secara valuasi uangnya udah gede banget nih ya. Jadi kalau teman-teman dengar dulu ya, yang paling sering digadang-gadang tuh ya Bukalapak, Gojek, terus juga Ruang Guru, ini udah mulai masuk ke unicorn. Bahkan sekarang Gojek setelah gabung dengan Tokopedia, GoTo ini udah bukan unicorn lagi, mungkin udah hectocorn ya, mereka udah IPO. Even Bukalapak juga udah IPO ya, jadi biasanya mereka ada di antara decacorn atau hectocorn ya. Jadi yang paling dewanya nih, yang paling dewanya di startup adalah hectocorn ya. Saya nggak tahu nih apakah di Indonesia udah ada yang sampai ke hectocorn atau belum ya. Tapi yang pasti kalau udah masuk IPO di antara decacorn atau hectocorn. Nah, ini dia masuk ke funding rounds. Jadi ini saya mendapatkan informasi ini dari forum ya. Kebetulan saya menghadiri forum venture capitalist di London. Jadi ini valid ya teman-teman ya. Jadi ini secara angka dan juga tahapan pendanaan saya dapatkan dari venture capitalist di London. Saya rasa sih di Indonesia juga sama lah seperti ini ya untuk rounds-nya. Mungkin yang membedakan mungkin lebih ke numbers ya, ke angka ya, angka pendanaannya. Tapi yang pasti tahapan-tahapannya mulai dari pre-seed, seed, series A, series B, series C, series D, dan IPO. Ya, jadi IPO atau initial product offering itu adalah yang paling ujung ya. Ini berarti si startupnya udah sangat settle sehingga bisa menjual saham ke umum ya. Kita lihat satu-satu ya, karena kadang kita bingung sebenarnya pre-seed, seed, series A, B, C apa bedanya gitu. Nah, kita mulai dari bootstrapping atau pre-seed dulu deh. Pre-seed ini biasanya ada di tahap bootstrapping. Apa itu bootstrapping? Artinya ini perusahaan startup ini masih mengandalkan kekuatan internal. Ya, kekuatan internal dalam hal pendanaan dan juga dalam hal human resource ya. Jadi masih menggunakan kekuatan internal tanpa belum masuk ke pihak luar ya. Jadi
kenapa masih internal di sini, family and friends masih masuk ke dalam tahap internal karena masih di close circle ya. Tapi di sini yang paling signifikan adalah stage-nya, di mana biasanya untuk tahap pre-seed biasanya yang dilakukan adalah masih exploring product visibility, masih market testing, masih developing intinya ya, masih dalam tahap pengembangan secara marketing, sales plan, product launch dan lain sebagainya. Jadi ini masih dalam tahap yang paling awal ya teman-teman ya. Jadi secara valuation-nya juga masih kecil ya. Jadi antara 10.000 sampai 100.000 pound sterling. Dan fundraising-nya, kalaupun kita misalkan mendapatkan pendanaan dari pribadi ataupun dari close circle kita, itu kira-kira kurang lebih sekitaran 50.000 pound sterling. Kalau dirupiahin, contohnya kalikan 20.000 ya sekitaran 1 M lah ya. Itu yang paling maksimal ya. Nah itu bootstrapping ya. Jadi pendanaan dan juga human resource yang masih mengandalkan kekuatan internal. Masuk ke seed ini udah mulai banyak investor-investor dari luar ya. Jadi seed ini sudah masuk ke product development yang lebih advance. Biasanya di dalam tahapan ini stage dari si perusahaan startup ini mereka sudah launching produknya. Jadi mereka sudah melakukan launching produk, mereka juga sudah membangun traction atau progress ya sampai mendapatkan revenue. Jadi mereka udah punya revenue nih teman-teman, udah punya income yang masuk dari market. Nah tentunya ada juga mungkin development yang dilakukan ya ketika sudah masuk ke market. Karena melihat situasi pasar, lihat dinamika dan keperluan-keperluan pasar, sehingga di-develop lebih jauh lagi. Biasanya ketika masuk ke seed ini, sudah banyak tuh potential investors yang mulai ingin memberikan pendanaan, ya. Bisa angel investors, micro venture capitals, bisa juga crowdfunding. Oke, nah ini pre-seed and seed. Biasanya 2 tahap ini adalah tahap pendanaan yang paling early, ya, yang paling awal ketika membangun sebuah startup. Nah, ini mulai masuk ke series ABC nih teman-teman ya. Kita sering dengar nih series A, series B. Apaan sih bedanya gitu ya. Nah, yang membedakan series A dengan series B adalah tentunya stages-nya ya. Jadi kalau series A ini adalah first round atau pendanaan paling pertama. Jadi 1 putaran gitu. Biasanya ketika ada series ABC ini udah mulai lebih kompetitif nih ya dari sisi pendanaan. Biasanya investor lebih selektif nih di tahapan ini karena mereka pengen tahu traction-nya sejauh apa. Ya, contohnya untuk series A tentunya investor akan mempertimbangkan apakah bisnis modelnya sudah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, tadi kan teman-teman sudah membuat ya bisnis plan, bisnis model. Apakah itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, itu yang harus akan menjadi pertimbangan oleh para investor gitu. Nah, timnya juga apakah timnya ini berjalan sesuai dengan rules-nya atau enggak gitu. Mereka juga apakah memberikan progres yang signifikan kepada perusahaannya atau tidak. Apakah timnya ini ya saling berintegrasi satu sama lain dan bisa lebih kuat lagi gitu. Nah, di sini mulai masuk ke development yang lebih advance lagi, lebih sophisticated dari pendanaan yang pertama. Jadi secara product dan service juga development-nya lebih jauh gitu. Nah, biasanya kalau masuk ke series A yang menjadi potential investors itu adalah accelerators ya. Kalau mungkin di seed atau pre-seed mungkin ada campur tangan incubators, mungkin mereka punya prizes, biasanya kan gitu ya kalau incubators. Tapi accelerators dia lebih ke spesifik lagi, mereka punya mentor, mereka punya seminars yang juga bisa mensupport terutama dari soal pendanaan ya. Dan juga super angel investors. Di sini angel investors ya, orang yang memang punya dana dan modal yang besar. Nah, ini super lagi nih, lebih besar lagi dia ngasih dananya. Kemudian venture capitals ya. Nah, series B ini lebih jauh lagi ya. Ini adalah second round.
Biasanya ini perlu waktu 2 atau 3 ya dari mulai Series A, tapi ini juga tergantung dari progress atau traction dari si startup-nya ya. Ada juga startup yang bisa mendapatkan Series B di waktu yang sangat cepat gitu, karena ternyata mereka scaling up significantly ya, sangat progresif gitu di market. Mereka juga market share-nya semakin besar gitu ya, mereka juga meroket gitu ya secara quality performance, high quality timnya semakin berkualitas, semakin solid, semakin banyak yang mensupport di dalam companies, terus outlive competitors, jadi sudah mulai banyak followers ya, competitors yang melakukan yang meniru mengikuti, mengekor produk kita. Nah, biasanya di sini potential investors-nya adalah venture capitals yang lebih besar lagi, yang lebih mungkin multinational venture capitals yang bisa mendanai lebih besar lagi ya. Nah, masuk ke Series C and beyond, artinya bisa ada Series C, Series D, Series E, dan sebagainya. Tapi biasanya sampai Series D ya. Ini biasanya ini special round of funding tuh kenapa? Karena biasanya di tahapan-tahapan tertentu investor masih mau gitu mendanai sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi mungkin si startup companies-nya belum sampai se-establish bisa masuk ke IPO. Gitu, itu masih ke dalam Series C and beyond. Jadi di tahapan ini startup sudah melakukan ekspansi ya. Di sini dalam hal ini ekspansi secara geografi, geographically mereka sudah keluar negeri misalnya ya. Contohnya kalau nggak salah Grab nih, contohnya Grab di Malaysia mereka udah ekspansi ke Indonesia ya. Terus dan lain sebagainya. Market share juga semakin meningkat, terus mulai masuk ke IPO track. Nah, untuk masuk ke IPO tentunya sudah mulai lebih established lagi secara tim mereka growth oriented, lebih financialnya juga lebih stable, dan corporate governance di dalam internal perusahaan juga lebih baik. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan IPO ya. Nah, ini yang juga mungkin teman-teman perlu pahami ya, pasti sering banget dengar di belakangan ini startup bubble burst, gitu. Situasi yang sedang banyak dihadapi oleh banyaknya startup di Indonesia. Nih, sebut saja nih ada di sini ada informasinya, ada JDAD, Zenius, Link Aja, Pahamify, MPL, Tanihub, terakhir ada berita tentang Shopee ya, katanya mereka akan melakukan PHK besar-besaran ya karena startup bubble ini gitu. Dan ternyata hal ini sudah terjadi dan sudah diramalkan jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau bahkan di mulai di tahun 2012 sudah banyak ramalan tentang startup bubble burst gitu. Bahkan unicorns yang udah masuk ke tahap IPO gitu, mereka tidak bisa survive gitu ya karena banyak hal. Nah, apa yang membuat startup bubble burst ini terjadi? Pertama adalah yang paling krusial adalah ini ya, masalah investment. Jadi pendanaan yang terhenti begitu saja oleh dari para investor gitu. Kadang ada investor yang memang sustain, dia mendanai gitu ya di seri-seri berikutnya, tapi ada juga yang mereka mempelajari lagi kinerja dan juga laporan perusahaan, laporan keuangan yang melihat mungkin ada secara keuangan tidak sehat gitu ya. Sementara situasi pasar juga sudah mulai masuk ke saturation atau sudah mulai masuk ke kejenuhan gitu. Nah, sehingga mereka tidak bisa meneruskan lagi pendanaannya. Dan akhirnya efeknya adalah ke PHK karena tidak bisa menggaji karyawan lebih sesuai dengan porsinya, dan juga akhirnya perlu melakukan perampingan. Nah, ini tuh yang terjadi ya sekarang di Indonesia. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui untuk diambil lesson learned-nya. Nah, ini juga yang kami lakukan ya teman-teman di Peta, ya, itu sebabnya kita juga hati-hati banget ya untuk memilih venture capitals. Jadi ketika memilih venture capital sebagai pihak yang mendanai itu juga banyak ininya ya, challenge-nya ya teman-teman. Kita harus baca profilnya,
sejauh mana mereka mau mendanai kita. Kadang-kadang venture capitals juga mereka punya porsi-porsi presentasi yang mereka ambil dari kita. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita perlu pelajari. Gitu. Jadi balik lagi kita harus ambil lesson learn dari startup investment yang dari startup bubble burst yang terjadi saat ini, sehingga ketika teman-teman melakukan membangun sebuah startup tidak mengalami situasi ini di dalam perusahaan teman-teman, ya. Nah, ini sedikit sneak peek dari Teta. Tentunya nih di sini ya kita masih cockroach, teman-teman, kasihan banget nih, masih kecoa nih ya levelnya. Kita masih perlu approach venture capital yang sesuai sama yang kita harapkan, karena kita ya memang headquarters-nya di London, sementara kepecah karena saya sekarang di Indonesia, jadi kita masih bingung nih apakah kita mau ngambil venture capital di Inggris atau venture capital di Indonesia, karena secara regulasi, secara requirement, kriteria semuanya berbeda. Jadi kita jujur belum punya venture capital yang settle untuk bisa mendanai. Jadi sementara kami menggunakan own capital ya, modal sendiri ya, investornya kita lagi ya, bobol tabungan nih. Jadi masih mengandalkan kekuatan internal ya, kita masih exploring product visibility, masih market testing, dan kita sebetulnya sekarang sedang melakukan tahapan approaching AWS atau Amazon. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan lancar ya. Ini kita mau coba dulu untuk AWS Activate, Founder Activate. Oke, jadi ini sedikit cerita tentang TetaF, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, jadi ini yang kita hadapi sekarang, walaupun terseok-seok ya, dan ibaratnya kalau bayi itu masih belajar merangkak gitu ya, masih susah gitu ya. Tapi ini yang memotivasi kita, quote ini yang memotivasi kita nggak mau berhenti. Mungkin sekarang kita suffering ya, menderita dulu, tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa meraup gitu ya hasil dari kerja keras dan juga kesabaran kita selama ini mengembangkan Teta. Gitu. Selanjutnya adalah ini sedikit sneak peek lagi teman-teman yang ngintip sedikit program berikutnya yang akan dilakukan oleh Teta ya. Jadi sebetulnya kami sudah melakukan internship program ya, batch pertama. Kemarin kita hire front end dan UI developer dan juga marketing specialist. Kita sudah punya 2 orang interns ya. Senang sekali ternyata banyak yang antusias gitu dengan internship program ini. Kami banyak mendapatkan kiriman CV ini dari seluruh dunia teman-teman, nggak cuma dari Indonesia dan juga UK, tapi kami juga dapat dari Eropa, dapat juga dari Afrika. Jadi senang banget ya. Akhirnya kita bisa lebih internasional nih culture perusahaannya. Tapi karena masih terbatas teman-teman, dan ternyata setelah kami kumpulkan CV-nya, orang-orang Indonesia nih luar biasa ya potensinya. Jadi teman-teman dari Indonesia sangat bagus banget CV-nya, skill-nya, knowledge-nya bahkan lebih baik daripada CV-CV yang masuk dari luar Indonesia. Jadi sedikit cerita, ini dari front end dan UI developer-nya kami ambil dari mahasiswa ITB. Sementara untuk marketing spesialis kami ambil dari Aceh. Ya, jadi ada anak Aceh nih, anak daerah Aceh yang sangat-sangat skillful, sangat knowledgeable di bidang marketing spesialis. Jadi kami senang sekali mereka sangat membantu kami ya dalam developing the product dan juga marketing ya. Jadi untuk kedepannya teman-teman, saya dengan teman-teman co-founders yang lain sangat senang sekali kalau teman-teman mau bergabung dengan kita ya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar untuk bisa tahu gimana sih cara mendevelop sebuah startup from scratch gitu ya, dari pertama, dari awal, dari nol gitu, sampai ya mudah-mudahan bisa berkembang bersama gitu ya. Banyak benefits nanti yang bisa kita kasih. Biasanya kalau kemarin kita paid ya, jadi kita paid internships. Untuk kedepannya kita tunggu ya CV dari teman-teman semua, mudah-mudahan
ya tertarik untuk bergabung dengan kita akan pelajari CV-nya, siapa tahu ada posisi-posisi yang bisa kita buka untuk membantu kita juga. Yang pasti kita semua akan memberikan benefit ya berupa ya mentorship gitu, karena teman-teman co-founders yang ada di Inggris, mereka stay di Inggris lebih dari 10 tahun, punya banyak pengalaman secara profesional dan lain sebagainya, sehingga mungkin kalau teman-teman mau bergabung di sini, bisa juga banyak belajar dari mereka, gimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan di luar Indonesia, misalnya berkarir di luar negeri, di London, UK, dan lain sebagainya. Silakan sambil juga belajar tentang membuat startup dari scratch gitu. Ya, jadi send your CV to our emailnya ayusteta@gmail.com, subjeknya I'm interested in Teta App. Oke? Ya mungkin segitu dulu kali ya dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan kita akan diskusi. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauh lagi boleh ke email juga ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ilma. Ini benar-benar menarik ya. Dan apa yang dipaparkan pun ini hasil dari pengalaman Kak Ilma sendiri. Jadi baik rekan-rekan, jika ada pertanyaan silakan, dari dosen juga boleh ya. Boleh banget. Ini ada 2 mahasiswa sebenarnya sudah bertanya. Mungkin yang pertama ada bertanya kenapa nama startupnya Teta? Oh ya, oke, good question. Tadi saya lupa cerita ya, kenapa namanya Teta? Kayaknya udah pasaran banget kok namanya Teta sih gitu ya. Bahkan kemarin anak magang juga nyari informasi tentang Teta. Dia nyasarnya ke Bitcoin katanya, ke Bitcoin atau enggak ke apa tuh namanya brain frequency. Apa sih sebenarnya Teta kenapa sih? Nah ini lucunya ya, kita tuh ada beberapa bulan nih nyariin nama ya. Bingung banget bikin nama gitu karena harus yang sesuai sama branding kita yang mau kita bangun dan harus sesuai juga sama visi dan misi kita gitu ya sebagai perusahaan. Nah akhirnya muncul Teta kenapa? Karena sebetulnya ini adalah gabungan dari singkatan nih sebenarnya singkatan Teta itu The Travel App. Jadi The Travel App digabung jadi Teta. Nah, awalnya gitu. Tapi setelah kita pelajari, Teta ini yaitu brain frequency yang artinya leisure, santai, happy gitu. Jadi memang sesuai gitu ya sama apa namanya feature dan juga vibes yang kamu pengen tawarkan di aplikasi kita. Gitu ceritanya. Thank you ya Malik ya udah bertanya. Ya, berarti memang value proposition ya. Waduh, yes. saya nyalain mic pas duduk ya. Mohon maaf kalau bocor. Ya benar. Okay. Nah, yang kedua nih agak panjang nih. Ya. Mungkin dari Hafizan gitu ya, katanya belakangan ini banyak juga startup yang sudah melandai di bursa saham atau downtrend seperti Netflix, Grab gitu, atau yang di lokal ada Bukalapak, ada Goto katanya. Goto. Nah, ini jadinya kan ada sentimen dari investor nih gitu kan, pesimis tentang startup gitu ya, dari investor atau dan dari publik gitu ya. Nah, jadi ada asumsi ke depannya startup jadi lebih susah untuk cari pendanaan gitu, apalagi ini disebutnya di sini sebelumnya bisa dapat dana gila-gilaan, event produknya belum launching, tapi sekarang jadi susah katanya gitu. Jadi ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana caranya nih tips-triks untuk mengatasi situasi seperti itu gitu, Kak. Terus yang kedua, bagaimana cara meyakinkan investor, sama yang ketiga, mungkin nggak sih ada startup tanpa investor gitu. Oke, sip, bagus banget nih pertanyaannya Hafizan, thank you ya udah bertanya ya. Oke, saya jawab satu-satu dulu ya. Benar banget tadi saya juga sempat bilang tadi ya di slide tentang startup bubble burst ini memang betul yang terjadi adalah sentimen negatif ya tentang startup itu memang betul terjadi. Sekarang sudah mulai banyak sentimen negatif tentang startup, banyak yang merasa aduh kalau gitu gue nggak mau deh kerja di startup. Dulu kayaknya startup tuh
jadi apa ya, apa namanya, lahan pekerjaan yang sangat diidam-idamkan gitu ya oleh para job seekers, tapi sekarang nggak lagi karena si startup bubble burst ini. Betul, itu betul ya. Tapi gini ya, sebetulnya hal itu memang hal yang sangat-sangat lumrah terjadi, tidak hanya di bidang startup, tapi di bidang apapun dalam bisnis. Dulu waktu saya lulus dari DKV ITB, waktu itu ada istilahnya, dulu saya dari ini ya, advertising ya, jadi saya ambil apa namanya, creative advertising, jadi saya dulu apply-nya ke Lowe, Ogilvy gitu ya, ke advertising agency. Pada saat yang bersamaan ternyata mulai mulai muncul yang namanya PR, jadi the fall of advertising and the rise of PR. Jadinya travel advertising agency itu mulai banyak yang melakukan PHK besar-besaran. Jadi itu kenapa? Karena yang sebenarnya poin yang mau saya bilang adalah yang namanya bisnis atau industri itu sangat dinamis sekali gitu ya. Nggak ada yang namanya situasi yang settle, yang udah pasti gitu. Jadi kita memang harus aware aja sama situasi apapun gitu. Mau di bidang apapun, industri apapun, kita harus aware sekali dengan situasi yang sangat dinamis ini gitu. Nah, balik lagi ke startup, memang betul ya saat ini banyak hal yang terjadi ya di startup-startup lokal, dan sehingga akhirnya membuat sulit untuk mendapatkan pendanaan. Sekali lagi itu juga betul ya. Kenapa betul? Karena memang sekarang munculnya startup itu udah sangat banyak sekali gitu, sudah tidak terhitung, sehingga investor juga perlu berpikir lebih dari 2 kali nih untuk memberikan pendanaan, karena kadang-kadang produk yang ditawarkan oleh startup itu ya kurang lebih sama gitu ya, idenya sama, eksekusinya mungkin sama, dan juga sementara situasi di pasar ini sudah mulai mature atau saturated gitu, udah mulai jenuh. Kita sudah sangat mulai terbiasa dengan yang namanya aplikasi. Kalau dulu kan aplikasi kayaknya cuma itu aja gitu ya, bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang kita buka Apple Store, Play Store, aplikasi udah bejibun banget, dan kalau dilihat sebenarnya mirip-mirip, tipis-tipis ya produk dan service yang ditawarkan di masing-masing aplikasi. Itu yang membuat memang investor berpikir gitu untuk memilih startup mana yang ingin didanai, dan itu betul. Itu juga yang terjadi oleh Teta sebetulnya, jujur aja ya, memang sulit. Apalagi karena kita base-nya di London, wah lebih sulit lagi teman-teman, karena di London itu ya memang startup yang ada di sana nggak cuman startup lokal Inggris ya, tapi seluruh Europe, Amerika, semuanya masuk ke Inggris gitu. Jadi itu yang menjadi challenge utama Teta sebetulnya. Nah, makanya yang kita ambil saat ini dengan situasi sekarang ini ya, yang kita lakukan adalah mencari platform-platform yang bisa membantu gitu untuk pendanaan. Mereka bukan venture capitals, mereka juga bukan angel investors atau bahkan bisnis equity ya, tapi sebetulnya mereka cuman bisa dibilang incubators atau accelerators kecil. Nah, teman-teman bisa cari aja banyak kok di internet gitu, cari satu-satu, tapi harus dipelajari ya. Mereka requirements-nya apa, terus premisnya apa ya, kriteria-kriteria pendanaannya seperti apa gitu. Nah, contohnya yang kami mau kita usahakan approach adalah AWS ya, ini adalah accelerator sebenarnya dari Amazon. Jadi teman-teman bisa klik aja cari ya AWS Founder Activate gitu. Jadi mereka ngasih modal kecil sebenarnya, nggak besar ya, cuma 1.000 pound sterling, tapi itu lumayan banget gitu. Walaupun 1.000 itu sekitaran 20 juta lah ya, kecil kan 20 juta, tapi itu untuk operasional gitu ya, untuk develop sebuah aplikasi itu lebih dari cukup sebetulnya. Jadi mulai dari front end, back end, apalagi kita punya tim members yang memang bekerja di bidang software developer atau engineering, dia sudah tidak perlu dibayar lagi gitu istilahnya ya. Jadi itu di luar salary gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya
buat Hafizan kalau mau membuat startup. Jadi cari ya semacam accelerators di Amazon. Kalau nggak salah kemarin ada juga istilahnya tuh di mana ya? Saya lupa judulnya. Tapi itu perusahaan Inggris sih, ya. Tapi bergerak di bidang yang sama. Jadi mereka mendanai startup kecil yang dari early stage dengan number tertentu, angka tertentu, tapi dengan kriteria-kriteria yang menurut saya masih bisa kita usahakan lah ya. Yang penting pitch deck-nya kita udah punya, at least kita udah punya website, aplikasinya udah bisa mulai jalan. Nah itu yang jadi kriteria utama yang bisa meyakinkan si accelerators itu untuk memberikan pendanaan kepada kita. Ya, dan ini apakah memungkinkan untuk kita bisa menciptakan sebuah startup tanpa investor? Bisa. Soalnya Teta kita bergerak tanpa investor, teman-teman, pakai dana sendiri. Tapi sampai sejauh ini kalau kita hitung modal sebenarnya belum keluar banyak gitu. Karena kita masih mengandalkan human capital. Ada istilahnya human capital. Jadi bukan money capital ya, bukan uang, bukan cuan yang kita kita maksimalkan, tapi justru skill dan knowledge dari team members. Jadi untungnya alhamdulillah Teta punya team members yang dengan expertise yang saling mengisi satu sama lain, jadi kita maksimalkan itu dulu. Saya punya co-founders yang memang dia kerja AVP, dia AVP di salah satu perusahaan besar di London yang biasa menangani tentang aplikasi ya, software engineer gitu. Dia software engineer ya, dan juga developer. Jadi dia akhirnya yang kita minta untuk mengembangkan aplikasinya. Saya sendiri karena saya lulusan DKV gitu ya, sedikit banyak saya tahu lah ya gitu bikin user interface gitu. Saya bantuin dia untuk bikin website, sedikit banyak juga saya jadi mentor di marketing spesialis intern kayak gitu-gitu. Terus juga kita punya data arsitek yang akhirnya kita kerahkan gitu untuk bisa bekerja di bagian back end gitu untuk menganalisa data-data apa aja yang diperlukan untuk masuk ke dalam aplikasi. Kita juga punya co-founder yang dia ahli banget di bidang bisnis, jadi dia bisa jadi bisnis analis dan lain sebagainya. Jadi mungkin pesan saya ya sebelum kita bicara tentang uang, maksimalkan saja potensi yang kamu punya gitu. Yang kamu punya, saya yakin lah kamu punya skill dan juga knowledge yang bisa kamu maksimalkan ketika membuat startup. Dan kalau kamu bisa punya partner yang bisa mensupport kamu, itu akan lebih bagus lagi. Sehingga sebelum kita bicara tentang uang, nanti ngalir sendiri kok, Mungkin sedikit ngambil dari uang tabungan, ya nggak kenapa-napa ya. Yang penting nanti Hafizan puas gitu dengan hasilnya, sambil cari investor, sambil cari accelerator atau incubator yang bisa bantuin startupnya Hafizan. Gitu ya Hafizan, mudah-mudahan menjawab Hafizan. Baik, cukup jelas ya ini penjelasannya gitu. Semoga terjawab ya Hafizan. Lalu ini ada Yusril sudah raise hand. Silakan, mau Yusril. open mic. Oh ya, halo Kak. Halo Yusril. Ya, sorry. Perkenalkan nama saya Yusril, jurusan DKV dari peminatan desainpreneur. Sedikit cerita, aku kan sekarang kerja di salah satu startup yang bergelut di bisnis dan kreatif consulting. Terus kalau startup kan, kalau mau lihat ada di www.adsen.id. Sekarang boleh di chat aja supaya bisa lihat bareng-bareng. Oh iya, saya ketik ya. Udah sayangnya. Oke, jadi sekarang startup saya ini lagi sementara dalam masa growth, dan untuk ya anggaplah ini agensi ya, dan agensi itu untuk mencari funding kan biasanya dari klien atau investor. Nah pertanyaannya, ada gak unique way dari kakak sendiri untuk approaching klien gitu, yang segmentasinya mungkin bisa dari menengah ke atas gitu, Kak? Ada nggak Kak? Boleh di-share nggak? Oh, sebagai investor maksudnya?
Boleh dari venture sebagai capitalis investor, atau sebagai gimana? klien juga boleh. Oh, oke. Yusuf tadi kayaknya belum masuk deh ke chat Ada box. di chat box, Kak. Oh, belum ada nih Oh, kayaknya. tuh. Sebentar. Oh, wait. Jadi gimana caranya untuk approach klien gitu ya? Oh, adsense.id. Yes, ya, Kak. Oke. Sejauh ini yang kami lakukan ini sih lebih banyak ke networking, mengandalkan networking yang kita punya gitu. Kita masih ini kok, masih berjalan pelan-pelan banget ya kita lihat. Karena kita semua ya meyakini ya kita punya networking yang cukup luas gitu. Khususnya teman-teman yang ada di London, mereka networkingnya udah bukan Londoners aja gitu ya, mereka udah lebih internasional lagi. Jadi mereka biasanya yaitu banyak ikut apa namanya yang terakhir yang mereka lakukan adalah mereka ke ini ada acara kayak town hall gitu ya, terus seminar, mereka datengin aja terus ngobrol. Biasanya itu yang mereka lakukan. Terakhir ini mereka lagi approach venture capitalist untuk bicara tentang ini. Itu juga sebetulnya yang seharusnya saya lakukan di Indonesia ya, cuman saya bingung nih di Indonesia saya karena ini si startup ini di London ya, base-nya di London, jadi saya masih mengandalkan teman-teman yang ada di London sih untuk bergerak ke arah sana. Jadi memang sekali lagi yang jadi challenge buat kita adalah kita mau gimana nih, karena semua co-founders ya kecuali saya itu mereka menetap ya, mereka permanent resident di London, jadi mungkin kedepannya kita mau approach-nya ya venture capitalist atau investor di London gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk menjawab pertanyaan Yusril, yang bisa saya bilang adalah lebih ke itu ya, mengandalkan network yang kita udah punya sih. Dengan network yang kita udah punya, mungkin kita bisa minta gitu ya ke teman-teman ya, mungkin ada kenalan nggak gitu, mungkin bisa diminta dibantu diperkenalkan, atau bisa juga kalau Yusril ini di banyak ya platform misalnya yang bisa dimaksimalkan ya, sosial media, contohnya salah satunya adalah LinkedIn ya, di sana mungkin bisa cari network baru, itu orang teman-teman baru yang bergerak di bidang yang sama, punya interest yang sama, mungkin bisa approach melalui LinkedIn atau media-media lainnya. Mungkin itu kali Yusril, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, thank you, Kak. Thank you Yusril pertanyaannya. Iya, belumnya ada satu lagi dari Maria Laura Kak Ilma. Oke. Minta tips untuk strategi terbaik pembuatan exit plan dan perencanaan ke depannya pembuatan startup-nya. Gitu. Oke, good question ini tentang exit plan ya. Tadi saya nggak sempat mention tentang exit plan. Ini bagus banget ya. Kita juga harus ya untuk lebih visioner lagi melihat ke depan ya exit plan-nya akan seperti apa gitu. Kita mau berhenti sampai di mana? Kita kira-kira titik maturity bisnis kita itu di tahapan apa? Nah, strategi terbaik ya. Kayaknya strategi terbaik adalah dengan melihat situasi pasar ya, Maria. Jadi sekali lagi yang namanya situasi pasar itu pasti sangat dinamis. Jadi mau nggak mau kita harus selalu memperhatikan dinamika itu gitu. Jadi kita nggak bisa tetap selalu settle dengan plan yang kita punya sebetulnya. Jadi plan yang kita punya kita simpan untuk diri sendiri, untuk internal perusahaan ya. Tapi selain itu kita juga harus aware sama situasi dan dinamika pasar seperti apa gitu. Contohnya yang sekarang terjadi si startup bubble burst itu ya, nah itu mereka perlu sekali bikin strategi exit plan yang tepat gitu. Kalau enggak ya bangkrut gitu ya. Nah mungkin salah satu exit plan-nya yang mereka lakukan ya itu mungkin mengurangi jumlah karyawan, mengurangi juga jumlah salary dan lain sebagainya, atau mungkin bakal stop di situ saja dengan melihat situasi pasar yang ada. Kalau memang memungkinkan bisnisnya bisa sustain dilakukan sampai di fase-fase berikutnya, mungkin mereka akan stay tapi menggunakan strategi-strategi lain. Tapi kalau enggak ya mungkin mereka akan berhenti di situ gitu. Jadi sekali lagi strategi terbaik sekali lagi adalah dengan melihat situasi atau dinamika yang terjadi gitu. Mau sebagus apapun planning yang kita lakukan, kalau dinamika pasar itu tidak menguntungkan buat kita ya tentunya kita harus ganti strategi lagi gitu.
Mungkin itu kali Maria, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih nih atas jawabannya ya. Semoganya menjawab untuk Maria. Mungkin jika ada rekan-rekan yang masih ingin bertanya, silakan, kita masih punya sekitar 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini gitu. Lalu boleh sudah, terima kasih, kata sudah terjawab. Oke. Baik, nanti rekan-rekan juga mengingatkan kembali ya, nanti di sesi akhir akan ada form presensi ya untuk mata kuliah digital startup dan komputer multimedia ini gitu. Nah, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ini saya boleh stop sharing, Kak? Boleh. Silakan. Oke. Boleh. Iya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ya, berarti langsung ke emailnya. Boleh banget. Gitu. Mungkin kalau belum ada pertanyaan dari saya, mungkin tadi ada titipan. Ini masukan aja sih, kan sekarang tadi sudah banyak ya, ada inkubator, ada akselerator gitu kan. Nah, di Indonesia juga banyak apa ya, yang mengaku bahwa inkubator handal untuk menjadi ya yang membina startup gitu. Nah, kira-kira sebenarnya memang ada keuntungan dan kekurangan nggak sih kalau menggunakan inkubator ini? Mungkin Kak Ilma bisa kasih masukan. Oke. Thank you pertanyaannya ya. Kekurangan dan kelebihan. Sebetulnya kalau saya mau menimbang kekurangan dan kelebihan, sebetulnya lebih banyak kelebihannya. Kenapa? Karena di situ ada mentorship ya, ada pembekalan. Kadang-kadang kita lost nih dalam membuat sebuah startup ini, di tengah-tengah kita tiba-tiba stuck gitu, nggak tahu mau ngapain. Apa aja nih next step-nya? Kadang-kadang itu dan sangat lumrah terjadi. Itu pun terjadi sama grup kita nih, sama tim kita gitu. Kadang-kadang kita bingung ya. Dengan adanya accelerator atau incubator itu sangat membantu kita untuk memberikan insight dan juga knowledge ya, additional knowledge, ilmu-ilmu baru yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan startup kita. Kalau masalah kekurangannya ya mungkin kadang dengan adanya incubator atau accelerator kita jadi kebawa terpengaruh gitu ya, jadi nggak pure sesuai sama keinginan kita. Kadang-kadang itu juga terjadi. Tapi menurut saya kita ambil kelebihannya aja gitu ya, kita ambil kelebihannya. Masalah karena kita terpengaruh atau apa, itu lebih ke masalah komunikasi sih menurut saya. Kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan maksud, tujuan, keinginan kita dengan baik, saya yakin lah ya teman-teman di accelerator dan juga incubator bisa memfasilitasi dengan baik, karena memang itu tugasnya mereka ya, memfasilitasi dan juga menginkubasi bisnis kita sehingga kita bisa pecah gitu di telurnya gitu dan bisa fruitful gitu, menghasilkan. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Inong. Baik, terima kasih. Nah, makanya nih rekan-rekan dari penjelasan Kak Ilma ini nge-trigger ya, maksudnya ini jadi bikin semangat untuk membuat startup ya sebenarnya, walaupun tadi ya sebenarnya sudah ada sentimen dan sudah ada pandangan negatif, tapi sebenarnya kalau memang kita punya value proposition yang baik mungkin ya, dan bisa diterima sesuai dengan target marketnya, tentunya bisa berjalan juga. Yakin aja, jalan aja dulu, jangan dulu patah semangat. Coba dulu teman-teman, rasain dulu gimana prosesnya. Nanti ketemu sendiri kok celahnya apa yang harus dilakukan. Ini ibaratnya kalau teman-teman melakukan ini ya, itu ibaratnya learning by doing gitu. Jadi mungkin teman-teman pasti udah dapat teori pembekalan dari dosen-dosen yang sangat luar biasa nih di TELU ya. Udah tahu teorinya, udah tahu apa yang harus dilakukan secara keilmuan gitu ya. Tapi secara praktek ya memang harus nyemplung langsung teman-teman. Sama seperti kalau kita berenang tuh ya, udah tahu nih ilmunya nih berenang gaya katak gitu. Tapi kalau kita nggak nyemplung langsung, kita nggak tahu rasanya. Kita nggak tahu strateginya untuk bisa berenang dengan baik. Nah itu pula yang terjadi kalau teman-teman bisa nyemplung langsung, learning by doing, jangan takut, terus semangat membuat startup ini. Mudah-mudahan nanti
ada di titik-titik di mana teman-teman bisa lebih yakin lagi dan bisa menemukan banyak potensi dalam diri teman-teman yang bisa dikembangkan gitu. Baik, terima kasih banyak nih. Mungkin masih ada pertanyaan nggak nih? Sudah disediakan ya. Terima kasih juga nih Saudari Azan Nisa ya. Azan Nisilia ya. Sebenarnya ini mahasiswi saya ya, cuma saya juga belum pernah lihat mukanya. Dan Online kita soalnya. selalu online, iya. Silakan yang mau mengisi presensi sembari saya kalau tidak ada mungkin dari Pak Diki mungkin ada closing statement Pak Diki, dipersilakan. Halo Pak Diki. Halo. Iya Pak Diki, silakan jika ada closing statement. Oke, makasih banget udah berbagi ya dengan kita semua di sini. Tentunya membuat kita tidak cuman tidak cuman saya juga nyimak loh betulnya. Terima kasih Pak Diki. Saya juga nyimak dan saya juga cita-cita ya saya yang belum disampaikan adalah saya pengen punya bisnis ya dulu itu yang mungkin menjadi semangat saya adalah saya pernah 10 tahun yang lalu pernah punya ide gitu ya, ternyata keduluin diwujudkannya tuh sekarang tuh ternyata aku harusnya dulu wujudkan itu cepet-cepet gitu, jangan ditunda gitu ya, jangan sampai tahu-tahu orang yang mengeksekusinya. Awal-awal dulu saya sempat punya ide bagaimana punya tempat di mana orang bisa belajar, bisa bekerja bareng-bareng. Sekarang muncul co-working space itu tahun 2000-an muncul. Itu saya sebelum itu saya udah punya ide dan saya tidak punya partner yang bisa saya ajak bicara gitu ya. Nah itu yang mungkin tadi disebutkan artinya ada partner yang bisa kita jadikan ini. Nah, saya juga ada beberapa ide juga yang saya lagi masih saya keep. Banyak sih kayak ide-ide ada misalkan ada kayak hackathon gitu ya, ada yang ide bisnis startup dan lain, saya masih keep. Saya kuatinnya itu di ini sama orang juga gitu. Kuatinnya itu juga sama orang nih. Nah, kayak jangan-jangan nanti ide ibu kos online saya juga itu saya punya ibu kos online, itu saya pernah punya idenya dulu. Ya. Nah, tahu-tahu muncul benar. Nah, jadi sekarang saya masih coba. Nanti mungkin kalau ada waktu saya sengajain berdiskusi baik secara praktis maupun enggak dengan bercermin dari bagaimana nanti peta perjalanannya ke depan. Oke, thank you banget. Sekali lagi saya sampaikan buat mahasiswa juga ya, ini sangat berguna sekali, sangat mengempowering kita semua agar kita bisa bisa dengan sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri kita kalau kita memang punya ide-ide yang dapat kita wujudkan dalam sebuah bisnis yang apalagi dalam bentuk platformnya digital. Itu sangat memungkinkan sekali ke depannya tanpa bermaksud mendahului apa-apa yang akan ditakdirkan kita ke depannya. Itu harusnya kita dari awal memang sudah harus mempersiapkan diri gitu. Itu aja sih ya. Sekali lagi makasih banyak Mbak Ilma. Terima kasih Pak Diki. Kita semua di sini, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Dengan senang hati Pak mudah-mudahan ke depan juga ada next ada pembicaraan atau diskusi yang lebih baik lagi, karena tentunya kami di sini sangat berharap ada masukan dari praktisi mengenai bagaimana orang-orang desain untuk membangun bisnis. Nah, profilnya ada di Mbak Ilma banget itu. Ada banget. Itu kan kadang-kadang orang lain kalau ngomong bisnis itu kayak gampangin ya. Apalagi itu ngomong bisnis di bidang desain itu. Tapi kalau kita mendengar dari orangnya langsung, pelakunya langsung, kayaknya kita lebih perlu mendekod lagi gitu apa-apa yang dibicarakan. Oke, thank you banget. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak. Sekali lagi kembali ke
Bu Inong, silakan. Siap, terima kasih Pak Diki. Baik, terima kasih juga ini Kak Ilma. Mau ada closing statement juga dari Kak Ilma, mungkin ada pesan-pesan buat rekan-rekan mahasiswa. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Diki dan juga teman-teman dosen dari Fakultas Industri Kreatif yang sudah mengundang saya hari ini untuk sharing. Mudah-mudahan bisa diambil insight-nya atau manfaatnya, bisa memberikan tambahan ilmu ya, walaupun mungkin nggak banyak, masih banyak orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Saya juga masih perlu belajar nih dari teman-teman dosen di sini dan juga dari teman-teman mahasiswa. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di offline, bisa ketemu secara langsung. Yang pasti saya ingin mengencourage teman-teman yang ada di sini, kalau punya ide, sekali lagi seperti yang sudah Pak Diki sampaikan, jangan takut untuk realisasikan secepatnya sebelum diambil sama orang lain, tapi sekalipun misalnya ide teman-teman sudah ada yang punya, jangan takut, karena pasti teman-teman punya cara eksekusi yang berbeda, dan justru itu yang menjadi kekuatan yang perlu teman-teman asah gitu ya, supaya bisa mempunyai value proposition yang unik gitu, yang bisa berbeda ditawarkan untuk market. Itu mungkin dari saya, Bu Inong. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ilmunya, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Untuk itu mungkin kepada rekan-rekan, saya minta untuk open cam ya, kita akan foto bersama dulu. Mungkin dibantu oleh Azani Silia juga untuk screenshot-nya. Boleh ya, dibuka dulu ya semuanya. Baik, ayo terlihat muka-mukanya nih, baru nih. Ya, kelihatan ya. Iya. Baik, semuanya yang bisa buka kamera silakan lihat ke kamera. Siap. Oke, ini ada 4 slide ya, silakan. Baik, untuk slide pertama 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga 1, 2, 3. Untuk yang slide terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian, baik rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen yang sudah menemani kami di siang menuju sore ini. Terima kasih juga Kak Ilma atas ilmunya. Terima kasih juga Pak Diki, Pak Adia, ya mungkin di sini juga ada Pak Isa. Oh sudah ada ya, Pak Isa, Pak Dimas. Oh iya, Bu Asti, terima kasih banyak. Hai, ada Bu Asti. Tadi belum kesebut Bu Asti. Halo Kak Ilma. Baik, kalau gitu saya tutup acaranya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah beramin. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ilma, atur nuhun pisan Bu Ilma. Kami, Pak Dia, nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Ya, ketemu kita ngobrol-ngobrol Bu. Keren banget Bu. Ya, ketemu ya Kak Ilma ya. Ya, thank you. Nanti kita ketemu ya.